Ya, yang ketiga adalah bagus sekali kalau tiap hari kita memikirkan bagaimana kita membayar kebaikan mereka. It is very good that you reflect deeply every day how to repay the kindness of our mother, how to repay the kindness of our mother. Bagus sekali. Dibandingkan bengong gak karuan di kloset, bengong tidak karuan tak kala Anda nyender, bengong tidak karuan di rumah. Tatkala Anda ada waktu merenung, selalu pikirkan bagaimana kita bisa membayar kebaikan para makhluk. Ya, dibandingkan gak karu-karuan. Ya, reflect deeply how we can repay the kindness of the others. Renungkan. Tidak saja istri kita baik, tidak saja suami kita baik, tidak saja anak-anak, ibu, bapak kita baik, semua makhluk baik sekali. Sehingga kalau ada kesempatan renungkan dalam-dalam kebaikan para makhluk. Hidup kita sangat tergantung kepada kebaikan para makhluk. Teman-teman yang pernah pergi ke Tibet, kalau Anda landing di Lhasa, sebagian teman keluar dari pesawat langsung pingsan, jatuh. Karena kenapa? Di Tibet pohon sangat langka. Karena pohon sangat langka, oksigen terbatas. Kita yang datang dari negeri banyak hutannya, terbiasa oksigen berlimpah. Di sana mendarat langsung jatuh. Makanya di airport di Lhasa ada banyak stok oksigen. Mungkin satu-satunya airport di dunia yang siap dengan oksigen demikian banyak. Artinya apa? Anda dan saya hidup di negeri yang berlimpah pohonnya. Kita tidak punya bahaya seperti di Lhasa. Setiap tarikan nafas kita itu kebaikan pepohonan. Sehingga mulai besok lihat pepohonan tidak sekedar makhluk tidak berguna, itu ibu kita. Anda tidak minum 3 hari tidak apa-apa, tidak makan 3 hari tidak apa-apa, tidak bernafas 3 menit mati kita. Dan nafas kita berhutang kepada pepohonan. Itu makanya saya kalau ada kesempatan jalan ketemu pepohonan, suka saya sentuh batang. Tersentuh dengan belas kasih itu, terima kasih. Ya, daun saya sentuh. Saya suka mencari bunga untuk sembahyang karena saya orang Bali. Kalau mau sebelum memetik bunga, saya minta maaf. Pohon minta maaf atas rasa sakitnya, karena kita memetik bunga rasa sakit. Tapi saya mohon bunganya untuk tersembahan. Ya, memetik bunga saya minta maaf. Makanya kalau saya memetik bunga sendiri itu pelan sekali, biar memetiknya di bagian yang tidak menimbulkan rasa sakit berlebihan. Bunga Kamboja sebagai contoh kan ada tempat letak gitu, tetap keluar getahnya. Saya melihat getah bunga Kamboja seperti air mata yang menetes, tapi tetap minta maaf. Jadi yang ketiga, renungkan dalam-dalam kebaikan para makhluk. Yang kedua, renungkan dalam-dalam. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa membayarnya. Yang ketiga, repay their kindness. Repay, jadi membayar kebaikan para makhluk dengan segala macam cara. Dan praktek besok ini belajar membayar kebaikan para makhluk. Wihara ini baik sama kita, baik. Saya kagum sekali sama Bante Giri. Jadi bisa membangun tempat sebesar ini, sebagus ini. Ya, saya pribadi tidak mungkin bisa bikin tempat sebagus ini. Kalau tidak bisa memberi sesuatu, paling tidak 4 hari sisanya bikin wihara ini bersih-bersih. Ya, sederhana. Dan terus terang saya mengalami pribadi, tatkala kita berbaik hati kepada apa saja, saya yang dapat kebahagiaan yang berlanjut. Kenapa saya bahagia? Karena egonya mengecil, keakuan yang mengecil. Dan dengan keakuan dan ego yang mengecil, kita tersembuhkan. Ya? Jadi pertama lihat makhluk sebagai ibu,
kedua renungkan dalam-dalam kebaikannya, yang ketiga bayar kebaikannya, yang keempat adalah belajar melihat kesamaan antara diri kita dengan orang lain. Number 4 is equalizing yourself with the others. Equalizing yourself with the others. There is something in common between us and the others. We want to be happy, we don't want to suffer. Jadi ada yang sama antara kita dengan orang lain. Kita mau bahagia dan tidak mau menderita. Itu yang sama antara kita dengan orang lain. Tidak peduli orang lain agamanya Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, bahkan ateis. Ada yang sama antara kita dengan orang lain. Kita sama-sama mau bahagia, sama-sama tidak mau menderita. Gara-gara sama-sama mau bahagia, sama-sama tidak mau menderita. Ya, jangan lupa nanti ada langkah penting. Cuma 2 langkah penting compassion in action. Pertama, banyak membantu. Kalau tidak bisa membantu, cukup jangan menyakiti. There are 2 important steps of compassion in action. The first, help as many beings as possible. The second one, if you cannot help, please do not harm. Jadi ada yang sama, langkah keempat, ada yang sama di antara kita dengan makhluk lain. Kita sama-sama bahagia, sama-sama mau bahagia, sama-sama tidak mau menderita. Langkah kelima dalam membangunkan belas kasih di dalam diri, awakening compassion within, adalah menukarkan kebahagiaan kita dengan penderitaan orang lain. Ini orang yang matang secara spiritual. Orang yang dewasa matang secara spiritual tandanya adalah kebahagiaannya buat orang lain, penderitaannya untuk kita. Gurunya siapa? Ibu kita. Ibu kita itu guru yang baik. Bayangin Anda dan saya ketika bayi berumur 3 bulan. Saya punya cucu di rumah. Ya, setahun pertama saya ajak di rumah, sekarang udah pindah ke rumah terpisah. Aduh, bayi ngoeng, ya. Andaikan ibu kita marah, kesal ketika Anda dan saya bayi saking cerewetnya, dibalik bayinya mati gitu. Jadi ibu kita contoh konkret bagaimana dia menukarkan kebahagiaannya diberi ke kita, penderitaannya diambil. Begadang tiap malam, begadang, contoh konkret. Begadang, Anda tahu, netek. Dan ibu-ibu yang lagi menetek itu, aduh, banyak yang kurus, kekurangan tidur. Jadi ibu kita contoh konkret bagaimana kebahagiaannya buat orang lain, penderitaannya kita ambil. Hanya biar anak kita sehat. Di belakang ada ibu Murni, contoh seorang ibu yang bagus sekali, saya kagum. Ya, almarhum suaminya meninggal di umur muda. Ya, beliau punya 2 putri. Ya, dengan sangat setia putrinya disayangi, disekolahkan, sarjana dua-duanya, berhasil. The last step, awakening the energy of compassion, is dedicating our kindness for the sake of the other. Alasan kenapa kita mempersembahkan perbuatan baik kita. Perbuatan baik kita seperti setetes air, Pak Gede, seperti setetes air. Setetes air kalau kita taruh di meja ini, besok pagi menguap, hilang. Jadi perbuatan baik kita yang kecil seperti setetes air. Kalau kita tidak persembahkan, besok hilang. Seperti setetesan air di meja ini, menguap. Tapi siapa saja yang mempersembahkan kebaikannya kepada semua makhluk, setetes air ini kita taruh di samudera. Apapun yang terjadi, perbuatan baik kita masih ada di samudera ini. Jadi jangan takut, tidak pernah hilang.
Indahnya mempersembahkan kebaikan dan tidak pernah hilang. Tidak peduli Anda lahir di mana saja, kebaikan itu tetap berbuah. Jadi bagi siapa saja yang mempersembahkan kebaikannya tidak pernah hilang. Dimanapun kita lahir dia akan berbuah. Persoalan waktu dia akan berbuah. Fungsi kedua kenapa perlu kita mempersembahkan kebaikan kita, biar kebaikan kita tidak memunculkan ego baru. Jangan mentang-mentang Anda sudah berbuat, boy, saya sudah menyumbang sekian juta, saya sudah memperbaiki tempat ibadah sekian. Jangan sampai kebaikan kita menimbulkan penderitaan baru. Kecelakaan spiritual sering terjadi ke orang-orang yang suka menyumbang. Gara-gara menyumbang dia merasa dirinya hebat. Gara-gara menyumbang dia merasa dirinya paling penting. Setelah merasa diri paling penting, kemudian dia menderita. Katakan saya membantu Bu Mega dengan harapan suatu hari dia membayar kebaikan saya. Sehingga suatu hari saya minta tolong ke Bu Mega tidak membantu saya nggak jadi berteman. Jadi itu contoh konkret bagaimana kebaikan bisa membuat kita menderita. Dedikasi persembahan itu penting karena tatkala berbuat baik kita persembahkan. Sehingga kita tidak perlu berbuat baik, orang itu baik sama kita tidak perlu, tidak kita pikirkan. Jadi yang satu membuat kebaikan kita tetap bertumbuh sebagai bibit yang berbuah. Kemudian yang kedua, kenapa dedication penting? Karena itu tidak membuat kita menderita. Jadi langkah keenam, dedication, persembahkan ke para makhluk. Semua kebaikan kita persembahkan. Tidak membuat menderita sekaligus membuat dia suatu hari berbuah buat Anda. Karena setetes airnya sudah Anda letakkan di samudra kebajikan milik para makhluk. Itu 6 langkah ya. Sudah jelas saya kira 6 langkah. Sehingga bermodalkan ini semua, saya harapkan besok meditasi duduk, tetap meditasi duduk. Jangan gara-gara plastik Anda nggak meditasi, nggak usah meditasi. Sampah dulu, salah. Jangan meditasi dulu, tetap jangan meditasi dulu. Ini mengutin sampah bersamaan dengan meditasi jalan. Ya nggak usah sampai nanti keluar wihara gara-gara mengutin sampah rumah sebelah. Nggak perlu. Jadi mengutin sampah hanya di sekitar wihara biar Anda nggak dimarahin sama Pak Dhamma Jyoti. Jadi ada beberapa langkah compassion in action besok. Memungut sampah, hati-hati menginjak semut, jangan sampai menginjak rumput, jangan lupa memberi makan kepada nyamuk, karena Anda pemula yang hitam putih jangan dulu dikasih ya. Yang